Karena ini saya dapat informasi bahwa saya sudah dipecat setelah ribut-ribut viral masalah Wakil Bupati Agam Pak Igor Fikri mau sebagai PAW saya. Saya dipecat, saya nggak tahu. Saya keluar di media, subuh-subuh jam 6 datanglah petugas dari DPD Demokrat mengantarkan bahwa saya dipecat. Ya, berarti ini resmi pecat ya? Ini baca sendiri, diberhentikan. 3 periode dipecat ya? 27 April diberhentikan. Itu kenapa dipecat? Tapi yang anehnya di sini lagi, saya tantang siapapun, ya. Kalau terpilih dua-dua Demokrat, dia terpilih juga, ya, kan? Saya mundur, saya terpilih, saya akan mundur sebagai anggota DPRD, ya. Saya akan pertanggungjawabkan itu. Ataupun sebaliknya, saya terpilih, ya, cuma satu, mau nggak dia mundur? Siapa? Siapapun, saya tantang. Showtime, ngopi toat, ngobrol pintar bareng toat di Sisi Kopi, Jalan Setomo, Padang. Hadir menyapa viewer sedunia dengan topik yang sangat diyakini sekali heboh dan rugi tidak menyimak sampai habis. Saya sore ini bersama anggota DPRD Sumatera Barat, Bapak Nofrizon. Pak Nofrizon ini Minggu 9 Juli 2023 berhasil menyita atau menyedot perhatian publik, pemerhati atau masyarakat yang suka melihat politik, yaitu ketika mendaftar perbaikan berkas ke KPU Sumbar, beliau sudah berganti baju. Baju yang dipakai Pak Nov itu adalah baju Partai Persatuan Pembangunan. Pak Nofrizon sendiri selama ini masyarakat Sumbar, khususnya masyarakat di Dapil Sumbar 3, Bukit Tinggi dan Agam, adalah anggota DPD Sumbar dari Partai Demokrat dan tidak 1 periode tapi sudah 3 periode. 2019 periode yang ketiga dan 2024 ini Pak Nov ganti bendera. Ini menjadi menarik. Sebelumnya saya sapa Pak Nov, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Nov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun para penonton semua. Kita berharap semoga kita semua dilindungi Allah Yang Maha Kuasa. Amin amin ya Rabbal alamin. Mantap Pak Nov. Pak Nov. Siap. Saya menyaksikan ini di yang terakhir dulu ini. Minggu itu Pak Nov ganti baju. Pak Nov adalah anggota DPD Sumbar 3 periode dari Partai Demokrat. Ya. Ini sebuah putusan yang bagaimana ini Pak Nov? Dan publik berhak untuk tahu itu Pak Nov. Terima kasih Toat. Sebelumnya kita kembali kepada kita. Iya. Saya meyakini agama Islam. Agama Islam itu mengatakan, saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz di Jakarta. Bahasanya sederhana sekali. Apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi akan datang, baik, kurang baik, tidak beda. Izin dari Allah. Berarti saya pindah partai dari Demokrat ke P3 adalah izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, berarti saya tetap di Demokrat. Karena saya izin Allah, saya hijrah ke P3. Ya, tapi ini kan politik Pak Nov, nggak perlulah bawa-bawa Allah kan gitu. Wah, kan ada sikap Pak ini. Nov. Ini saya kembali dasarnya gitu. Apa yang terjadi kemarin itu sekarang? Ya, kita mau punya keyakinan nggak? Ya. Kita hanya sebenarnya saya agak komplain. Nggak, mengapa 3 periode lalu sekarang itu karena pindah? izin dari Allah. Oh, izin dari Kalau tidak Allah tidak mengizinkan, saya tidak pindah. Atau karena tidak nyaman, karena pressure atau yang mana gitu kan? Itu baru masuk teknis. Iya, siap. Ya, ibarat apa terus ada prolog. Nah, baru akhirnya epilog. Yes. Nah, endingnya bagaimana? Nah, baru epilog. Ternyata bad ending. Jadi, tidak happy ending. Jadi dalam arti kata, saya katakan, apapun partai di negara Republik Indonesia ini, partai politik, selain partai terlarang yang tidak diakui pemerintah, endingnya itu adalah ingin mensejahterakan masyarakat. Apapun partainya,
yang dapat kursi di DPR, PRRI, provinsi, kabupaten, kota, apapun jenis partainya adalah tujuan utamanya adalah ingin mensejahterakan masyarakatnya dan terutama daerah dapilnya masing-masing. Ya kan? Nah, untuk itu kenapa saya pindah ke P3? Kan gitu. Ya. Nah, saya itu bekerja. To the point aja gitu. Ya, kita bekerja yang merasa kita tuh nyaman. Ya. Dan lebih enjoy. Siap. Ya. Dan mana yang hati kita yang paling jujur dalam diri kita itu adalah kalbu. Oh, sadap. Kalbu itu dia masuk itu murni dan suci. Yes, ya. Sampai di kepala baru diputar ke kiri ke kanan. Ya. Kalbu saya mengatakan, saya katakan saya harus pindah ke P3. Ini bahasa kalbu ini. Jadi saya pindah ke P3 itu sudah punya, saya rasa sudah perhitungan dan final sama sekali, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Goodbye Demokrat. Jangan. Terima kasih Demokrat, terima ya kasih. kan. Thank you Demokrat. Saya salah satu tahun 2006 kalau nggak salah, masih ada saksi hidup. Ketua PWI sekarang Pak Basri Basar. Ya, benar. Saya ikut keliling beberapa daerah Sumatera Barat untuk membentuk DPC Perlu Basung. Saya janjian di Novotel, di Istana Bung Hatta, saya pergi keliling dan ikut tanya silakan Pak Basri Basar. Dan mendiang Pak Muhtar, Muhtar Ai. Nah, saya ikut. Nah, selama ini saya di Demokrat ikut dan alhamdulillah 2009 saya maju. Ikut saya terbanyak, 2014 saya maju, 2019 juga maju. Nah, mungkin Allah mentakdirkan saya sekarang ini ke P3 dan itu harus saya lalui, dan inilah tantangan bagi saya. Ini adalah karir politik saya. Apabila saya berhasil melewati ini dan terpilih kembali lagi. Nah, saya ada istilah saya. Kemenangan tanpa pengorbanan tidak nikmat. Kekalahan tanpa perjuangan pengecut. Saya itu adalah jadi petarung. Itu rumus saya. Kalau petarung itu rumusnya adalah menang. Jangan, saya tidak mau jadi pejuang. Kalau pejuang, akhirnya endingnya kemakan pahlawan, orang tabur bunga. Kalau berpolitik, ayo kita petarung. Kalau mempertahankan negara Republik Indonesia, harus kita jadi pejuang. Darah sampai darah terakhir. Ini berpolitik, saya harus petarung. Petarung itu harus menang. Ini yang membuat saya mengatakan ke banyak orang kalau Nofri Zon itu adalah politisi unik yang dimiliki Sumatera Barat. Sampai saat ini. Saya potong. Toat mungkin tahu, sampai sekarang masyarakat kasih tahu juga, silakan dicek. Yang namanya saya Nofri Zon, takabur dan sombong kita tidak boleh. Orang takabur dan sombong akan dibenci dari Allah. Dan itu pesan istri saya kepada saya. Udah, jangan takabur dan sombong. Takabur dan sombong marah Tuhan, istighfar, menyerah diri. Itu pesan istri saya. Dan saya tidak mau takabur dan sombong. Karma Allah, jangan di akhirat, di dunia akan kita buktikan. Kalau Pak Nov tidak mau takabur dan sombong, tidak persoalan bagi saya. Tapi saya penilaian saya pribadi tentang Nofri Zon. Jangan dipotong. Ini persoalan Nofri Zon itu adalah politisi unik. Karena 3 periode itu sebagai anggota dewan tidak mudah bagi seorang politisi di Sumatera Barat ini. Dan saya mengatakan Pak Nov itu adalah puter magic. Pemilih yang memilih Pak Nov itu adalah orang-orang yang memang berkeyakinan Pak Nov itu bisa menyaungi dan menyampaikan aspirasinya. Dan saya dengan pindahnya Pak Nov ke P3, kalau lancar saja urusan ini, saya meyakini Pak Nov akan menjadi seorang pejuang. Dan bukanlah petarung, bukanlah Nofri Zon namanya kalau dia tidak bisa atau meracik sebuah isu atau statement sebagai isu yang viral. Nah, Toat, saya maju berpolitik. Rumus saya sederhana aja. Saya berkampanye, bersosialisasi. Saya akan usahakan biar masyarakat dan orang yang mengkampanyekan diri saya. Kalau masyarakat luas yang mengkampanyekan kita, itu akan menjadi viral dan itu akan lebih murni hasilnya. Saya meniru jejak Pak Nov ini. Daripada kita mengkampanyekan diri kita menjual diri kita, orang akan mencari, lawan politik kita akan mencari kelemahan dan kekurangan kita. Ya. Kerja orang sekarang, kalau istilah orang Minang,
Dari jago lalu sampai ke lalu mencari dan mencuki kesalahan orang. Lah bakaruh dimimpikan juga kita lagi. Nah, satu lagi. Saya pemilih saya adalah orang kampung. Ya. Mayoritas orang kampung. Petani-petani, orang awam. Sampai sekarang silakan dicek. Orang kan zaman IT, bukan saya tidak menghargai IT. Ya, zaman canggih, zaman teknologi. Satu-satunya anggota DPR yang tidak pakai Facebook saya dari dulu sampai sekarang. Ada nggak Facebook saya? Silakan. Ya. Adakah Instagram saya? Nggak ada. Nggak ada. Silakan. Ya. Kemudian ada orang bertanya ke kedinasan, Pak Noh, berapa emailnya, Cuk? Sampai-sampai saya nggak tahu. Ada, saya tanya di kantor, email, saya tanya email saya nggak tahu saya, Cuk. Yang tahu saya rumah email kata saya. Nah, rumah email tahu saya, tapi email saya nggak tahu. Terpaksa saya telepon dulu, dan saya chat, saya ada email untuk kepentingan kerja. Nah, saya kasih. Itu. Saya coba langsung ke akar rumput. Dan petani-petani, dan mudah-mudahan itu menjadi pemilih saya yang setia. Alhamdulillah, saya nggak menyangka juga sekarang saya sudah jangankan pengumuman KPU, sejauh hari sebelumnya masyarakat pemilih saya, simpatisan saya, masyarakat saya sudah tahu bahwa saya itu bergabung dengan P3. Bahasanya sederhana saja. Apa kamakapai, apapun partai Pak, kami akan memilih Pak. Undi sadap. Ini akan saya buktikan dulu nanti 2024. Bapak kemanapun pergi, apapun partai Bapak, kami tetap pilih Bapak. Kalau Tuan nggak tahu, nggak kurang yakin percaya, tanpa sepengetahuan saya, Tuan akan tahu gimana basis saya. Silakan Tuan. Saya tahu. Saya sejak awal periode sama Pak Nov ini sudah saya tracking terus, bahkan pernah saya ngikuti pola-pola Pak Nov ini dalam bersosialisasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan di pemilu 2019 kemarin, 2014 ya, 2014 kemarin itu Pak Nov ini lain caranya. Di mana warung ada malam hari dia datang. Nah, dengan modal batu domino pun dia jabani ada orang. Yang menarik. Ya. Saya mau telah kampanye saya waktu itu, saya berbeda pola terus. Ya. Saya kan petani. Ya. Petani, saya lihat masyarakat kampung itu dia banyak bekerja sebagai kuli bangunan. Ya kan? Karena dia butuh uang sekolah dan belanja anaknya pergi sekolah. Sehingga tinggallah sawah dan ladangnya. Karena harus. Ya. Nah, di sini saya bisa masuk peran ini. Bapak punya lahan? Iya, punya sawah. Kenapa Pak? Anak ke sekolah, uang sekolahnya tiap hari. Bapak, saya nggak ada modal. Bapak mau nggak mengerjakan lahan Bapak? Saya kasih Bapak modal. Saya modalin, nanti Bapak udah kembalikan modal saya. Dengan cara itulah saya maju kepada masyarakat. Ya. Nah, Saulah. dan saya itu diawak naniko selah, saulah dan indak sombong. Besok ini lain lagi. Besok lain, 2019 lain. Sangat menyejukkan di bawah lindungan Ka'bah. Sadar. Nah, itu tagline-nya. Memang saya rasakan sekarang ini. Saya nggak punya beban-beban yang apa ya, pemikiran saya. Tapi di auranya nampak ada beban berat yang menggerogoti pikiran Pak Nov. Ibarat sekolah. Ya. Ada saatnya kita ujian. Oh ya. Nah, kalau kita mau naik kelas, kita rajin belajar. Ya. Kalau tidak, tinggal kelas kita. Nah, ini adalah ujian. Saya anggap, alhamdulillah, saya lolos. Saya anggap saya lolos untuk itu. Siapapun di atas dunia kita punya permasalahan, punya kendala. Iya. Tapi bagaimana filternya? Apa kekuatan saya? Nah, kekuatan saya itu alhamdulillah mungkin sudah banyak yang tahu, bahkan sudah diekspos, diliput di TV nasional, ya, yang sangat saya rasa bergengsi. Saya mempunyai santri rumah tahfiz. Namanya Rumah Tahfiz Lillahi Ta'ala. Lebih kurang 1 santri, sudah lebih kurang 5 tahun wisuda kemarin. Nah, kemarin diwisuda oleh Pak Gubernur, sebelumnya Pak Wakil Gubernur di Istana Negara Bung Hatta, sebelumnya Ketua DPRD Pak Supardi, sebelumnya Pak Kajati. Dan santri saya ini lebih kurang 100 dan free, tidak bayar. Nah, inilah yang memotivasi. Setiap dia mau mengaji, pulang mengaji, dia selalu berdoa untuk saya. Kekuatan rohani inilah yang mungkin saya tegar. Kalau mungkin saya anggap, saya bayangkan dia di alam barzah, saya di alam barzah. Matahari sejengkal di atas kepala kita.
Tapi kalau kita tidak berdosa, amal kita banyak, matahari itu menjadi AC. Nah, itu saya rasakan sekarang sangat menyejukkan di bawah lindungan Ka'bah. Pak Nov ini memang termasuk kingmaker ini kalau saya lihat menuju 2024 ini. Awalnya terjadi kisruh Ya. dalam sebuah berita yang saya baca, dan itu berbuntut kepada viralnya kembali ke Pak Nov. Ya. Dia sumpah di bawah kitab suci Al-Quran untuk membantah sebuah pernyataan dari seorang petinggi parpol. Kemudian Pak Nov ini tetap bertahan di DPRD Sumatera Barat dan mampu melewati apapun yang menjadi persoalan di kepartaiannya. Terakhir beliau datang ke KPU dengan bus, turun dari bus ternyata dengan baju P3. Ini bagi saya ini sebuah surprise yang luar biasa, sehingga karena saya meyakini pasti berdampak, pindahnya Pak Nov ke P3 pasti berdampak kepada election baik di partai P3 maupun di partai hasil pemilu di partai Demokrat sendiri nantinya, khusus di dapil Sumbar 3. Apa benar tuh? Saya inilah tantangan karir politik saya. Ya. Kemarin ini, alhamdulillah ya, atas kerja keras bersama lah ya, di dapil 3 Sumatera Barat dari Demokrat, Dua calegnya. 2 anggota DPRD Sumatera Barat, saya dan Pak Ismet. Ya. Ya kan? Sekarang saya pindah ke P3. Ini tantangan, ini taruhan karir politik saya. Ya. Ya kan? Taruhan, ya kan? Saya akan uji kemampuan saya berpolitik, mensukseskan kemampuan masyarakat, dan meyakinkan konstitusi saya dan mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan. Apabila Demokrat besok tetap mempertahankan 2 kursi, saya pindah ke P3, saya akan belajar lagi berpolitik dari kilometer 0. Ya, ibarat sekolah, saya belajar ke PAUD. Kalau sempat 2 kursi, ya. Atau tinggalkan politik. Nah, atau bukan atau saya akan tinggalkan politik praktis. politik praktis. Nah, biar saya jadi orang kampung yang mengurus anak dan istri keluarga lah. Ya. Ya. Kalau 2 kursi di Demokrat besok, ini taruhan. Bagaimana saya mengenai masyarakat, saya akan belajar lagi berpolitik. Tetapi kalau cuma 1 kursi, marilah kita introspeksi diri. Bagaimana tata kelola manajemen partai politik. Nah, bahkan kalau mau, saya tantang siapapun, ya. Kalau terpilih 2 Demokrat, dia terpilih juga, ya, kan? Saya mundur, saya terpilih, saya akan mundur sebagai anggota DPRD, ya. Saya akan pertanggungjawabkan itu. Ataupun sebaliknya, saya terpilih, ya, cuma 1, mau nggak dia mundur? Siapapun, saya tantang. Fear Toat di dunia, ingat, ini yang di warning oleh No Prison, bahwa kalau karena pindah P3 dia terpilih, tapi Demokrat tetap 2 kursi di dapil Sumbar 3, No Prison bermundur dari keanggotaan. Berani taruh, ya. Siapa yang mau bertaruh sama dia? Ya. Kita buka slotnya nanti. Ya. Setelah ini kita buka slotnya. Saya ini mencerminkan bahwa No Prison ini apa adanya, tapi dia petarung politik yang mungkin tidak serapa dipunyai oleh politisi Sumatera Barat. Catatan? Ya. Saya tidak takabur dan sombong, ya. Ya, dia tidak takabur dan sombong, tapi dia menanamkan tekad bajanya. Kemenangan harus melalui pertarungan. Nah, ada istilahnya. Dan ada satu lagi istilah dari saya, nakoda hebat itu tidak dihasilkan dari laut yang tenang, tapi dari laut yang bergelombang dan badai yang dahsyat. Satu lagi. Ya. Kemenangan tanpa pengorbanan tidak nikmat. Ya. Kekalahan tanpa perjuangan pengecut kita. Dilihat gunung itu indah, pergilah Anda ke atas gunung itu. Banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Ada batu, licin, segala macam. Tetapi bila Anda sampai ke puncak gunung, memang indah sekali. Ya. Jadi saya kata lagi, kemenangan tanpa pengorbanan tidak nikmat, kekalahan tanpa perjuangan pengecut. Ya kan? Inilah kita sebagai petarung.
jangan sebagai pejuang kabar politik. Kalau petang rumusnya menang, kalau petang rumusnya maka orang tabur bunga. Nah, ketika ini dalam proses bacalek, bagaimana baik P3 maupun Partai Demokrat yang Pak Nov Alhamdulillah P3 sudah nyatakan diri pindah gitu. Pak Nov udah mundur nih dari Demokrat. Mundur saya sebelum jauh hari. Ini suatu bukti. Tanggal 16 Februari. Ya kan? Saya menyurati Ketua DPD Partai Demokrat 16 Februari ya, 2003. Isinya tolong baca, jangan saya baca nanti. Agar tidak didaftarkan sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Ketua DPD Partai Demokrat. Ini saya masukkan 16 Februari. Saya antar dan ke kantor DPW. Dan saya DPD namanya. Oh, DPD ya. Saya bawa ke DPP. Ya. Saya bawa ke DPP, saya temui Elit. Petinggi. Ada 3 orang. Ya. Nah, dalam ini tidak direspon. Saya maunya surat ini saya dipanggil oleh Mahkamah Partai. Sehingga tidak ada juga itu. Dan akhirnya ribut sampai viral. Viral ini bahwa saya itu telah dipecat. Saya nggak tahu, buktinya nggak ada. Sehingga saya suratin. Nah, saya mengajukan mundur. Ini, tolong baca. 29 Mei 2003, pengunduran diri sebagai kader dan anggota Partai Demokrat. Nah, karena ini saya dapat informasi bahwa saya sudah dipecat setelah ribut-ribut viral masalah Wakil Bupati Agam Pak Iwan Fikri mau sebagai PAW saya. Saya dipecat, saya nggak tahu. Saya keluar di media, subuh-subuh jam 6 datanglah petugas dari DPD Demokrat mengantarkan bahwa saya dipecat. Nah, inilah sudah saya dipecat, ya kan? Nah, ini alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak AHY, Mas AHY dan sekretaris yang telah secara resmi memecat saya, memberhentikan saya sebagai kader dan anggota DPR. Ini adalah sangat penting bagi saya untuk maju sebagai caleg DP3. Apabila ini tidak ada, tentu saya tidak bisa caleg. Persyaratan dari KPU, benar. ya kan? Maju sebagai caleg itu dari partai yang lama ke baru harus ada surat berhenti dari DPP. Betul. Ini sudah saya dapatkan. Tapi kemarin kalau saya digantung tidak keluar, saya tidak bisa. Alhamdulillah ini sudah saya dapatkan. Ini buktinya. Itu karena jalan Tuhan juga ya? Jalan Tuhan. Iya, luar biasa ya. Kemarin, nah inilah. Ya, berarti ini resmi pecat ya? Ini baca sendiri, diberhentikan. 3 periode dipecat ya? 27 April diberhentikan. Itu kenapa dipecat? Tapi yang anehnya di sini lagi, saya kan anggota DPRD itu kan yang mengangkat dan memberhentikan Menteri Dalam Negeri, SK. Ya. Nah, yang aneh lagi saya sudah dipecat bulan April, ya kan, 27 April. Ternyata bulan Mei sampai Juli kemarin gaji saya masih dipotong untuk fraksi Demokrat. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Kalau sudah dipecat itu, ya ikhlaskan saja lah. Ya saya ikhlaskan aja lah gitu kan. Tetapi tata kelola administrasi itu kan. Oh iya. Jadi bisa jadi timun dia. Itu nggak seperti itu urusan pemeriksa lah. Ini kan sumbangan. Iya. Bukan temuan ini bukan ini kan sumbangan. Kalau temuan lain lagi. Ini kan tidak mengikat, tidak ada aturan. Tidak ada harus kita harus menyematkan, nggak ada aturan. Ada 10 juta sebulan potongnya. Tanya ke bagian keuangan DPRD. Iya. Luar biasa Pak Nov ya. Kalau ini digantung, kemarin habis saya. Nggak dikeluarkan. Nggak bisa saya maju P3. Sekarang aneh lagi, saya diapakan lagi dari surat dari DPP agar saya itu agar mendiskualifikasi. Ya kembali ke kata Pak Nov tadi. Naik gunung itu akan menemui onak, duri, dan batu. Tapi setelah sampai di puncak, indah kota Bukit Tinggi bisa dilihat dari puncak Gunung Merapi itu. Ya kan? Ya ini kan onak dan duri. Ada lagi. Berikanlah setetes air kepada orang di padang pasir. Akan menyambung nyawa dan nafasnya untuk sekian radius kilo perjalanan lagi. Daripada memberikan segudang anggur orang di istana, tidak akan punya arti apa-apa. Ada lagi yang lebih besar memberi suara, dia lupa sama kita. Tetapi setetes air kepada orang di padang pasir, dia lagi berjalan sampai mati, dia akan tidak lupa. Sadar, betul. Luar biasa Pak Nov. Jadi udah clear ini ya? Insya Allah. Udah pasti ini ya? Kalau pasti Allah menentukan. Allah yang menentukan. Biarlah, kan ada aturannya. Kita serahkan kepada KPU lah. Ya kan?
ke KPU, kan sekarang lagi verifikasi. Ya, perpanjangan sekarang. Ya, verifikasi. Ya. Nah, itu KPU lah yang mengeluarkan DCT kita nanti. Ya kan? Yang penting persyaratan sudah saya lalui, ya kan? SKCK, ya kan? Oh, surat kesehatan dari pengadilan, tidak kita tindak pidana bla 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 kan. Semuanya, saya pindah partai, dipecah partai, udah ada lampiran semua udah ya. Udah ada lampiran semuanya. Dan di P3 sangat welcome ya. Alhamdulillah. Membentangkan karpet hijau ya. Ya, dalam karpet hijau memang kalau di luar Ka'bah itu kalau jalan kan sangat menyejukkan. Oh, iya. Ini kan jalan agama yang kita Itu udah pengabdian kita adalah kita sedekahkan diri bagi kita. konstituen yang loyalis di agama Bukit Tinggi itu aman ya. Insya Allah sampai sekarang bahkan lebih tahu masyarakat dulu saya sekarang. Betul, Pak, kami aja Pak Kapai, kami jawab Pak, kami pilihan, kami dapat tukar. Alhamdulillah. Apa resep itu? Resepnya yang paling mahal itu jembatan hati lebih berharga daripada jembatan materi. Jembatan hati lebih berharga daripada jembatan materi atau jembatan beton. Ya, jadi bagaimana kita menjaga jembatan hati dengan mereka? Saya terus terang bingit sama Pak Nofrizon ini. Karena saya gagah gini, maju caleg aja takut saya. Tapi Pak Nov ini 3 periode dan sekarang sudah menuju ke 4 periode juga. Bahkan Toat, ada beberapa partai, ada partai yang menawarkan saya ke DPR RI. Dan itu tidak saya isi, tidak saya lengkapi, ya kan? Tapi saya nggak sebut partainya lah gitu kan. Dan beberapa partai menawarkannya bukan P3 saja, tetapi saya lebih menyejukkan Gubernur Ka'bah. Nah, terus kesimpulan di P3. Dan tugas saya yang paling berat lagi adalah saya akan berusaha semungkin di Bukit Tinggi kemarin itu tidak ada unsur pimpinan dari P3. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dari dapil saya ada pimpinan DPD salah satu dari P3. DPRD Bukit Tinggi ya. Ya, Bukit Tinggi dan Agam. Ini ada tantangan bagi saya. Saya bangga dan bisa menyandera Pak Nofrizon ini habis paripurna dia tadi. Lalu saya sandra dia mau balik ke Bukit Tinggi menemui konstituennya. Sebentar Pak Nov, saya mau podcast sama Pak Nov. Karena saya tahu Pak Nov ini ya tipikal orang petarung itu memang begitu. Time is money. Waktu adalah uang bagi dia. Waktu adalah suara bagi dia. Waktu adalah ibadah. Ibadah bagi dia. Dan ini yang membuat saya takjub. Dan saya pada sesi terakhir ini cuma saya berharap meskipun 3 periode di satu partai, lalu periode berikutnya akan menuju ke partai baru, saya ingin Pak Nov ini memiliki seorang jiwa yang sangat bijaksana, politisi yang mumpuni, yang bisa mengatakan bahwa ini sudah selesai di sini dan saya berpindah ke tempat yang lain. Dan Pak Nov bukan politisi kutu loncat. Kalau kutu loncat itu 1 periode loncat ke tempat yang lain, 1 periode loncat. Ini 3 periode. Dan mungkin kita sebelum mengakhiri ngobrol pintar bareng Toat di sisi kopi ini, saya minta sebuah testimoni yang menyejukkan terhadap topik yang kita bahas hari ini. Nofrizon tidak di Partai Demokrat, tapi kini mencaleg di P3. Silakan, Nov. Terima kasih, Toat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada akhir dialog kita ini, saya kembali menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di dapil saya maupun dimanapun saja, atas izin Allah tadi, dengan saya melakukan istiqorah, dengan pertimbangan yang sangat begitu dan diskusi dengan istri saya, keluarga saya menyatakan pindah ke P3. Mudah-mudahan saya lebih bisa mengeluarkan ilmu saya ini, politik membantu masyarakat di bawah. Ya, kepada Allah saya berdoa, saya bisa terpilih kembali periode yang keempat di P3. Insya Allah akan saya hibahkan, sedekahkan pemikiran saya untuk masyarakat. Sekarang saya tidak di Demokrat lagi. Allah mentakdirkan saya, memerintahkan saya untuk pindah ke P3. Ini masyarakat, mohon kepada yang belum tahu, sekarang saya beritahu, ya kan? Dalam hal ini, Badan Satu beritahu yang lain lagi bahwa Nofrizon sekarang caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari P3. Kalau dulu dari Demokrat, sekarang pindah ke P3.
Nah, dalam ini mohon doanya dan dukungannya sampaikan kepada sanak keluarga kita, kan? Manusia tidak luput kekurangan dan kesalahan. Bagi kita yang mempunyai kekurangan dan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah. Kita tobat setiap malam, dan tobat kita sederhana saja kali. Kalau kita tahajud, lakukan dulu sholat wudhu, sholat hajat, sholat tobat, baru tahajud dan berzikir. Dan inilah kita jadikan berserah diri itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita selain dari sholat 5 waktu. Itu aja modal saya. Udah. Makasih Pak Nop. Pak Nop memang luar biasa. Seorang politisi yang ulung dan juga punya tameng diri yang religiusnya sangat kuat. Saya Adrian Tuswandi yang menjadi host Ngobrol Pintar Bareng Toat sore ini bangga bisa menyandera seorang Nofrizon untuk hadir di acara ini. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu pergi ke Bukit Tinggi Agam, jalan lurus Padang Taro itu sebelah kanan ada perkampungan rumah Tafiz Lillahi Ta'ala. Kalau mau Bapak Ibu mengilat santri-santri saya, silakan, dan saya undang nanti ke rumah Tafiz saya bergabung sama santri-santri saya. Dan itu free, tidak bayar. Mau masuk, alhamdulillah setiap yang tamat kita kasih sertifikat sama ke kepala Kemenak, dan inilah modal dia masuk ke sekolah-sekolah mulai SMP, SMA, dan itu tanpa dites, dan itu sudah saya buktikan 4 kali. Ya, kemarin ini Pak Gubernur, ya, doakan Tafiz kita ini berjalan dengan baik dan ada lagi sumbang-sumbang donatur untuk membesarkan apa nih? Saya ini nggak punya yang lebih-lebih, tapi ada jalan diberi Allah. Demikian Toat, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf terlebih kurang. Karambia ketek di pakan baso, daunnya kambang-kambang kuci, amonan ketek alun biaso, hati nang gata-gata takui, umua barus tahun jaguang darah barus tampuk pinang. Aka kurang pendapat balun kepada Allah, minta ampun kepada kita semua. Mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak komentar lagi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Nop.